Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok marak dibicarakan oleh publik dengan gaya kepemimpinannya yang gampang marah. Namun demikian, masyarakat memaklumi dengan gayanya yang temperamen tersebut. Rakyat menganggap gaya kepemimpinan Ahok keras, tegas, dan transparan. Begitu juga dengan berbagai kebijakannya dalam menyikat koruptor. Ahok yang presiden dulu. Saya tidak akan pergi dari sini. Mati. Mau saya keluarkan. Mau saya keluarkan dari sini. Bukan karena Anda yang tunggu. Jangan kebanggaan. Beberapa pihak menganggap gaya Ahok kurang tepat karena sikapnya yang ceplas-ceplos dan banyak menyinggung sebagian masyarakat. Kini gaya kepemimpinannya tersebut telah membuat banyak pihak menggugat dirinya. Tetapi pemirsa, gaya Ahok yang tegas, keras, dan ceplas-ceplos banyak menuai pro dan kontra. Masyarakat menilai gayanya yang tegas dapat membawa DKI Jakarta ke arah yang lebih baik. Namun ada juga yang mencemooh gaya Ahok yang terkesan arogan. Iya, tepat sekali ya Ganda juga pemirsa. Untuk membahas tentang gaya kepemimpinan Ahok ini, sudah hadir di studio kami siang hari ini sejarawan LIPI, Asfi Warman Adam, dan juga mantan anggota DPRD DKI Jakarta yang kali ini mewakili masyarakat Jakarta, Wanda Hamidah. Selamat siang Mbak Wanda dan juga Pak Asfi. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Ya, kita hari ini akan berbicara mengenai gaya kepemimpinan Ahok nih ya, Pak Asfi dan juga Mbak Wanda. Kan kita beberapa hari terakhir ini kan populer nih Ahok nih ya, ngebahas APBD dan segala macam. Tapi saya ingin tahu dulu, kalau menurut ke Pak Asfi dulu. Pak Asfi, kalau menurut Anda, gaya kepemimpinan Ahok yang orang menuai pro dan kontra itu sebetulnya sesuai atau tidak sih dalam menyelesaikan permasalahan DKI Jakarta? Apakah memang seorang yang menjadi gubernur itu harus seperti itu atau tidak? Ya, kalau kita tengok sejarahnya ya, saya kira Ahok ini pimpinannya mirip dengan Ali Sadikin gitu. Bang Ali itu memang tegas, keras, dan beliau juga kadang-kadang memberikan komentar yang menurut saya ya terlampau keras gitu. Misalnya ketika ada yang mengajukan anggaran terlampau banyak dan tidak masuk akal, dia bilang ini uang nenek moyangmu gitu. Dia tulis itu di memonya itu gitu. Jadi gaya seperti itu bisa, tapi di dalam kita tahu bahwa Ali Sadikin memerintah ketika itu kan dalam suasana orde baru gitu. Ketika ya DPRD itu hanya stempel saja gitu. Jadi tidak ada yang menentang gitu. Cuma orang merasa bahwa dia sangat keras ya. Nah, sekarang situasinya sudah berubah gitu. Saya melihat dan menghargai sikap Ahok yang ingin transparan, ingin terbuka, ingin melakukan misalnya budgeting gitu. Jadi semua anggaran itu bisa diketahui gitu. Itu saya kira baik gitu. Tetapi di sisi yang lain pada era reformasi ini kita perlu menurut saya mengambil sikap yang mungkin akan lebih efektif ya kalau tidak menghantam semua orang gitu. Kalau tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang mungkin bagi banyak orang itu membuat tersinggung. Saya sejak bulan November itu di Jepang sudah 3 bulan dan ini dalam rangka riset cuma 2 minggu. Tetapi saya melihat di Jepang itu yang sangat kentara itu adalah sikap hormat gitu. Hormat kepada orang lain gitu. Kita tidak menganjurkan supaya bagaimana hormat orang Jepang itu ya menunduk. Tetapi di dalam setiap kesempatan orang Jepang itu hormat pada orang lain. Dan ini seyogyanya dilakukan oleh pemimpin kita. Meskipun berbeda pendapat, meskipun punya sikap yang tegas, itu juga sudah ditunjukkan di waktu Jaksa Agung Suprapto itu tahun 50-an sampai tahun 59 ketika dia misalnya mau menuntut Ruslan Abdul Ghani cuma gara-gara membawa uang dolar ke luar negeri titipan. Nah, itu sudah didesak oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo, tapi dia tetap menolak. Tapi cara menyampaikan itu dengan baik-baik. Gitu. Artinya Pak Asfi, Anda melihat sudah ada kekosongan dalam kesantunan dan rasa hormat antara sejumlah pihak pemimpin di sini dalam konteks Provinsi DKI Jakarta ya? Iya, saya tidak. Kalau kita lihat pemandangan umum dari anggota DPRD waktu mereka memutuskan akan melakukan hak angket itu, semuanya alasannya kan bukan alasan Ahok melakukan korupsi atau apa gitu. Tapi semuanya mengatakan karena Ahok ini dianggap
berakhlak, tidak beretika, tidak mengenal sopan santun gitu, arogan gitu. Bukan korupsinya, tapi bukan korupsinya, gitu ya? tapi persoalan sikapnya gitu. Itu hampir semua fraksi menyatakan seperti itu. Jadi kalau semuanya mengatakan seperti itu, ya barangkali ada gitu. Ahok juga harus mengoreksi diri gitu. Mungkin cara menyampaikan lebih baik gitu kan. Nah itu kalau kata anggota DPRD. Sekarang saya ingin tanya ke Mbak Wanda nih yang mantan anggota DPRD dan juga sekarang masyarakat Jakarta begitu Mbak Wanda ya. Menurut Anda gaya bicara Ahok memang tidak beretika? Gini, saya merasakan di tahun 2009-2014 masa jabatan saya merasakan transisi di dua kepemimpinan, yaitu Pak Fauzi Bowo dan Pak Jokowi dan Ahok ya. Kemudian jadi sangat merasakan perbedaan. Kontras banget bedanya. Ya. Yang saya gini tadi Pak Asfi sudah bilang bahwa Ahok is Ahok sebelum dia terpilih menjadi anggota, sebelum dia terpilih menjadi wakil gubernur atau sebelum dia terpilih jadi gubernur, kita udah tahu siapa Ahok yang bawaannya yang ceplas-ceplos dan seadanya gitu. Jadi persis ketika Ali Sadikin, orang udah tahu karakter Ali Sadikin seperti ini gitu. Jadi sebelum masa Jokowi dan Ahok, saya pribadi merasa sudah muak juga melihat pemimpin yang terkesan, saya rasa masyarakat juga begitu ya, terkesan santun, hormat gitu, tapi kemudian ternyata masalahnya nggak selesai gitu. Korupsi semua gitu, ternyata koruptor semua gitu. Jadi lebih merindukan pemimpin yang turun ke bawah, melihat langsung, merasakan penderitaan rakyat, merasakan aspirasi rakyat, kemudian apalagi Ahok membawa terobosan baru yaitu transparansi ya, yang dulu di mana masa sebelum Jokowi dan Ahok transparansi itu tidak pernah ada di DPRD DKI Jakarta. Nah itu satu. Langsung mantan DPRD nih yang ngomong kan. Karena terus terang terobosannya bagus, transparansi. Tapi kemudian ya memang banyak menjadi sorotan media karena dulu zaman sebelum Pak Ahok memang semuanya bisa diselesaikan di bawah meja. Nggak kelihatan tuh ya. Semuanya bisa diselesaikan di bawah meja, semua bisa diselesaikan setengah kamar gitu ya, dalam konotasi yang memang negatif gitu. Dan saya merasakan sendiri kalau di misalnya rapat anggaran gitu ya, biasanya tengah tahun atau akhir tahun kita dikasih dokumen setumpuk dengan anggaran triliunan rupiah, rapat kerja cuma 3 hari, which is impossible untuk memeriksa triliunan item dan tidak dibantu oleh staff gitu. Jadi agak mustahil sementara. Yang disengaja seperti itu settingannya memang. Ya, jadi dibikin suatu keadaan di mana mau fait accompli oleh eksekutif dulu ya. Di fait accompli bahwa ya setuju nggak setuju ini akan jalan. Gitu. Apakah Anda lihat ketersinggungan anggota DPRD sekarang ini karena praktek-praktek yang baru saja Anda ceritakan sudah tidak bisa dijalankan lagi dalam rapat anggaran dan sebagainya? Ya. Sebetulnya gini, Ahok boleh punya karakter seperti itu asal pembangunannya dirasakan rakyat gitu. Jangan sampai kekisruhan antara DPRD, legislatif dan eksekutif ini dibawa ke publik sampai menelantarkan pembangunan. Dulu kan orang kenal Pak Ali Sadikin, mungkin banyak yang menolak ya karena sifat kerasnya Pak Ali Sadikin, tapi kemudian ketika pembangunan itu dirasakan oleh masyarakat DKI Jakarta, everybody's happy gitu. Ini yang saya harapkan dari sosok seorang Ahok yang sekarang menjadi gubernur. Artinya sebagai masyarakat tentunya Mbak Wanda berharap yang ditonton di televisi terserah mau ribut asal pembangunan tetap jalan dan fasilitas infrastruktur jalan gitu. Tapi sebagai anggota DPRD saya ingin bertanya, andai kata Anda masih di sana, andai kata Anda masih di sana, sekarang Anda menjadi salah satu yang tersinggung nggak? Dan kemudian mengajukan hak angket karena permasalahan etikanya Pak Ahok nih dalam menyampaikan atau berkomunikasi. Saya nggak akan merasa tersinggung karena gini, saya orang yang apa adanya. Bahkan dulu ketika partai saya berkoalisi dengan Pak Fauzi Bowo pun gitu ya, saya tetap interupsi gitu. Tetap seperti itu karena saya punya sikap di dalam DPRD yang tidak bisa diintervensi oleh partai saya selama itu memihak kepada rakyat ya. Dan saya berharap anggota DPRD juga begitu gitu. Kalau merasa bahwa hak angket yang mereka tanda tangani itu untuk masyarakat,
lakukan gitu. Kalau enggak dan sebaliknya kalau mereka melakukan itu karena desakan partai ya jangan lakukan gitu. Jadi benar-benar harus mendengar inspirasi masyarakat. Sebetulnya ini tidak perlu terjadi kalau semuanya memahami hak dan kewajiban gubernur itu apa sih, hak dan kewajiban DPRD itu apa sih, dan nggak perlu kekisruhan ini nggak perlu terjadi kalau jauh-jauh hari eksekutif sudah misalnya mengajukan anggaran yang nggak mendadak itu tadi. Jadi semuanya bisa dibuka ke hadapan publik, masyarakat bisa tahu, pers bisa tahu, media bisa tahu. Ini loh anggaran yang kita ajukan. Nih setelah dari DPRD anggarannya seperti ini, perubahannya ada di mana gitu. Karena terus terang, sorry tuh saya kalau mau lihat kalau orang semua mengkritisi legislatif, di eksekutif juga banyak kok orang-orang yang nggak benar ya gitu. Baik, kita masih punya banyak segmen lagi, tapi kita harus jeda dulu sebentar. Egan dan juga Mbak Wanda dan Pak Asfi. Pemirsa, Lunch Talk akan kembali usai jeda berikut.